Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran dengan roket dan drone ke ibu kota Ukraina. Jumlah korban sipil di Kiev sudah mencapai 20 orang dan hampir 100 lainnya terluka. Sayangnya, di antara mereka ada anak-anak. Pada malam tanggal 2 Juli, Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina dengan roket dan drone. Salah satu target utama adalah Kiev, di mana terdapat kerusakan besar pada gedung-gedung apartemen bertingkat dan banyak korban luka, termasuk tenaga medis dan petugas penyelamat. Jumlah korban tewas terus bertambah seiring ditemukannya orang-orang di bawah reruntuhan bangunan, dan seluruh infrastruktur yang hancur di Kiev sepenuhnya merupakan fasilitas sipil. Selain itu, dalam rekaman terlihat jelas bahwa rudal-rudal tersebut terbang langsung ke gedung-gedung tempat tinggal dan rumah sakit, bahkan sampai menghancurkan mobil ambulans. Dalam penanganan akibat serangan tersebut, penerbangan penyelamatan dan tim dari layanan darurat negara ikut terlibat. Eropa sudah bereaksi terhadap serangan biadab ini. Di Kiev, di Uni Eropa, mereka menyatakan bahwa Vladimir Putin karena keputusasaan hanya ingin menghancurkan seluruh bangsa Ukraina. Itulah sebabnya dia menyerang warga sipil. Dan saat ini, Uni Eropa sedang menyiapkan paket sanksi baru terhadap Moskwa yang brutal. Namun sayangnya itu mungkin masih terlalu sedikit karena malam ini menunjukkan bahwa rudal untuk sistem Patriot sangat kurang. Karena hampir semua rudal balistik Rusia mengenai sasaran. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas bersama-sama dampak dari serangan malam Rusia terhadap ibu kota Ukraina. Dan bukan hanya itu, karena yang menjadi sasaran bukan hanya Kiev. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kepada Anda, silahkan berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apa saja, agar semakin banyak penonton yang bisa melihat video ini di YouTube. Temukan. Ya sudah, kamu bersihkan saja. Hah? Cepat. Jadi serangan barbar Rusia terhadap Kiev dimulai pada malam 1 Juli dengan serangan drone jet Shahed. Setelah lewat pukul 1 pagi, Kiev diserang oleh puluhan rudal balistik dan rudal jelajah hipersonik Zircon. Pembom Tu-95MS juga meluncurkan puluhan rudal jelajah KH-101 yang setelah pukul 3 pagi memasuki Ukraina dan juga menuju ibu kota Ukraina. Di Kiev, sepanjang malam benar-benar seperti neraka. Di Kiev juga, Rusia menggunakan amunisi jelajah banderol. Dan inilah salah satu keunikan dari serangan ini, yaitu banyaknya drone jet Shahed yang bergerak dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam. Dan mereka jauh lebih sulit untuk ditembak jatuh oleh kelompok tembak bergerak dan pencegat drone. Pada 2 Juli, serangan terhadap ibu kota Ukraina berakhir pada pukul 7 pagi dan berlangsung lebih dari 11 jam berturut-turut. Drone terus menyerang Kiev hingga detik terakhir. Sepanjang pagi di Kiev, Shahed kembali mencoba menyerang Kiev dari waktu ke waktu. Jadi, bahkan setelah gelombang utama serangan yang berlangsung selama 11 jam, pihak Rusia masih meluncurkan Shahed ke Kiev. Mereka tahu bahwa saat ini di kota, para penyelamat sedang membersihkan puing-puing rumah yang hancur dan mengevakuasi korban. Sementara para tenaga medis di lokasi berusaha memberikan pertolongan medis. Tapi ini sudah menjadi taktik favorit orang-orang Rusia. Mereka selalu menyerang dengan harapan membunuh sebanyak mungkin warga sipil, terutama para penyelamat dan tenaga medis. Ini memang sudah menjadi taktik favorit bagi mereka. Warga sipil dan terutama para penyelamat serta tenaga medis yang datang ke lokasi tragedi untuk memberikan bantuan. Yang akan menonton tayangan ini dengan terjemahan. Saya ingatkan saluran YouTube ini diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa yang berbeda. Dan ini penting untuk Anda ketahui bahwa orang Rusia selalu menyerang. Untuk kedua kalinya, mereka mencoba menyerang di tempat yang sama seperti sebelumnya, dengan mengetahui bahwa di sana ada petugas penyelamat dan tenaga medis yang sedang bekerja. Wali kota Kiev, Klitschko, menyebut serangan kali ini sebagai serangan terbesar terhadap ibu kota selama perang. Dia menetapkan tanggal 3 Juli sebagai hari berkabut. Pada malam 1 Juli, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang sedang melakukan kunjungan ke Irlandia, negara yang saat ini memimpin Dewan Uni Eropa,
memperingatkan tentang kemungkinan serangan besar-besaran dan mengumumkan bahwa ia akan segera kembali ke Kiev. Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan bahwa sasaran utama serangan adalah Kiev dan ciri khasnya adalah penggunaan sejumlah besar rudal balistik dan drone jet. Diketahui bahwa Rusia meluncurkan amunisi berikut pada malam itu. 4 rudal anti kapal 3M22 Zircon. Sayangnya kali ini tidak berhasil ditembak jatuh atau dihancurkan. 24 rudal balistik Iskander M atau S-400, hanya 4 rudal seperti itu yang berhasil ditembak jatuh. 34 rudal jelajah KH-101-32 berhasil ditembak jatuh. 8 rudal jelajah kaliber semuanya berhasil ditembak jatuh. Dan 4 rudal udara terpandu KH-59 semuanya juga berhasil ditembak jatuh. Ngomong-ngomong, rendahnya jumlah balistik yang berhasil ditembak jatuh bisa jadi menandakan adanya kekurangan tajam rudal pencegat untuk sistem Patriot, yang merupakan satu-satunya yang mampu menembak jatuh rudal balistik Rusia. Dan seperti yang Anda lihat, pada malam itu hampir tidak ada balistik yang berhasil ditembak jatuh, yang menunjukkan bahwa rudal pencegat memang benar-benar kurang. Akhirnya, tercatat ada 25 rudal balistik yang mengenai sasaran, termasuk Zircon, dan 12 drone serang di 33 lokasi, serta tercatat jatuhnya drone yang ditembak jatuh di 18 lokasi. Dan perhatikan, tidak ada satupun objek yang diserang di ibu kota Ukraina maupun di wilayah Kiev yang berkaitan dengan logistik militer atau pos komando. Semua adalah objek sipil semata. Pagi harinya, Kepala Staf Umum Penjajah Rusia, Gerasimov, melaporkan kepada Vladimir Putin tentang hasil serangan besar-besaran terhadap Kiev dan pemukiman lain di Ukraina. Dan inilah yang paling mencolok. Kali ini bahkan si pendongeng Gerasimov itu pun tidak bisa menyebutkan target nyata dari serangan tersebut. Atau mungkin tidak mau. Dia hanya menyatakan, kutipannya, serangan balasan besar-besaran dari Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dilakukan hanya terhadap sasaran militer atau yang berhubungan dengan militer Ukraina. Namun di Kiev, serangan justru mengenai rumah-rumah penduduk, rumah sakit, pos ambulans, bahkan penerbit buku, di mana 800.000 buku hangus terbakar. Menurut orang Rusia, semua itu adalah sasaran militer atau yang berhubungan dengan militer. Ya, sepertinya begitu. Penerbit buku memang dianggap sebagai sasaran militer. Karena orang Rusia memang takut pada pendidikan. Bagaimana mungkin orang Rusia yang primitif menganggap penerbit buku sebagai sesuatu yang benar-benar penting? Kemudian propaganda Rusia menceritakan bagaimana mereka dengan gagah berani menyerang pusat logistik Nova Pochta di wilayah Kiev, menyebutnya sebagai pusat logistik. Pusat logistik milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dan itu saja. Maksudnya, di Kremlin bahkan sudah tidak berusaha lagi menyembunyikan bahwa mereka secara sengaja menyerang rumah-rumah penduduk dan rumah sakit di seluruh Ukraina. Ya, mereka bahkan sudah tidak berusaha lagi menyebutkan objek tertentu yang diserang di sana. Dulu bagaimana? Mereka bilang menyerang pabrik militer, padahal di dekatnya ada rumah penduduk. Dan akhirnya yang terkena justru rumah penduduk itu. Sekarang mereka bahkan tidak repot-repot melakukan itu dan langsung bilang, ya memang menyerang rumah-rumah penduduk. Dan setelah serangan malam itu, saya ingin mengutip pernyataan Vladimir Putin yang belum lama ini mengomentari serangan Ukraina ke Moskow dengan kata-kata seperti ini. Dan ingin saya katakan, orang Rusia jadi serangan malam ke Kiev menunjukkan posisi kalian berdasarkan kata-kata diktator Rusia kalian sendiri. Rezim itu mundur di seluruh garis depan, dan karena itu beralih ke tindakan teroris secara terang-terangan. Lalu, apalagi sebutannya jika bukan serangan yang disengaja terhadap warga sipil, terhadap objek sipil, dan perekrutan secara terang-terangan di dalam negara kita terhadap para pembelot untuk melakukan sabotase dan aksi teror? Sayangnya, bahkan pada saat rekaman episode ini, jumlah korban tewas di Kiev terus bertambah. Menurut data terbaru, sudah ada 20 orang yang tewas dan 90 orang terluka. Di rumah sakit ibu kota Ukraina ada 3 anak-anak yang sedang dirawat. Mereka adalah seorang gadis berusia 5 tahun dan adik laki-lakinya yang berusia 1 tahun, yang saat ini sedang dioperasi oleh tim medis, dan seorang gadis berusia 16 tahun. Di layanan darurat negara, mereka mengatakan bahwa 34 orang telah berhasil diselamatkan dari bawah reruntuhan.
Menurut pejabat, korban tewas dan telah ditangkap. Jumlah korban luka bisa saja lebih banyak karena operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung. Dan sayangnya, para penyelamat terus mengevakuasi jenazah korban tewas dari bawah reruntuhan rumah-rumah penduduk. Di berbagai wilayah ibu kota Ukraina yang hancur adalah gedung-gedung apartemen bertingkat. Dan pada malam hari, rekaman menunjukkan serangan langsung rudal tepat ke gedung-gedung apartemen. Menurut data terbaru, diketahui lebih dari Ada banyak serangan langsung ke... Selesai. Apa itu dibuat oleh tim atau? Dibuat oleh Limator Zong. Menurut data terbaru, diketahui ada lebih dari 30 lokasi subtitel rumah. Wali kota Klitschko mengatakan bahwa ada serangan terhadap gardu rumah sakit darurat. 6 tenaga medis dan seorang sopir terluka dan 9 mobil ambulans rusak. Jadi, Kremlin menyerang mobil-mobil ambulans agar peluang untuk menyelamatkan korban serangan mereka yang terjebak di bawah reruntuhan rumah menjadi lebih sedikit. Tengah malam setelah serangan drone Rusia di pusat Kiev, terjadi kebakaran di kawasan bangunan bersejarah. Kebakaran terjadi di sebuah hotel. Dan di Shevchenkivsky terjadi kebakaran pada atap bersama gedung apartemen 7 lantai dan bangunan hotel. Di alamat lain tercatat kerusakan pada gedung apartemen 5 lantai, kebakaran di gedung 5 lantai lain seluas 300 meter persegi, kebakaran di gedung non-perumahan 3 lantai, serta kebakaran di area pasar umum. Di distrik Holosivsky, Kiev, terjadi kebakaran di lantai teknis gedung 16 lantai. Di distrik Pechersky, sebuah gedung apartemen 9 lantai mengalami kerusakan. Juga terjadi kebakaran di lantai 1 dan 2 gedung seluas 200 meter persegi. Petugas penyelamat melaporkan bahwa mereka berhasil menyelamatkan 1 orang. Di distrik Obolensky, terjadi kebakaran di area pergudangan, menurut layanan darurat. Di unit pemadam kebakaran dan penyelamatan terdekat, orang-orang membawa korban yang kemudian diberikan pertolongan pertama. Di distrik Sviatoshinsky, 2 rumah tinggal pribadi rusak, sedangkan di distrik Desnyansky, sebuah gedung apartemen 9 lantai mengalami kerusakan. Menurut Menteri Dalam Negeri Ukraina Klimenko, 2 rumah tinggal pribadi di distrik Sviatoshinsky rusak, dan di distrik Desnyansky, sebuah gedung apartemen 9 lantai juga rusak. Di distrik tempat sebagian gedung apartemen 9 lantai hancur, tim penyelamat berhasil menyelamatkan 17 orang.
Dari jumlah tersebut, 7 orang berhasil evakuasi dari bawah reruntuhan, namun sayangnya 1 orang meninggal dunia. Menurut menteri, masih ada orang yang hilang dan pencarian mereka masih berlangsung. Tim penyelamat terus bekerja di 15 lokasi di seluruh Kiev. Dalam video serangan malam di Kiev yang diunggah ke saluran Telegram, terlihat bagaimana serangan itu terjadi. Di salah satu stasiun metro tempat orang-orang berlindung, bagian-bagian langit-langit mulai runtuh. Tapi bagaimana tepatnya serangan malam itu terjadi? Diketahui bahwa ada kelompok rudal jelajah yang memasuki Ukraina melalui wilayah Sumy dan dari selatan. Dari utara mereka bergerak melalui wilayah Chernihiv menuju Kiev. Dari selatan, rudal bergerak ke wilayah Cherkasy melalui wilayah Kirovohrad. Pada pukul 3 pagi, Angkatan Udara melaporkan adanya rudal balistik baru yang kembali menyerang Kiev. Pada pukul 3:05, rudal dari wilayah Cherkasy kembali diarahkan ke Kiev dan rudal jelajah dari wilayah Chernihiv menyerang Kiev dari timur. Pada saat yang sama, para pemantau melaporkan peluncuran tambahan rudal jelajah kaliber dari laut. Setelah pukul 3:13, satu kelompok lagi rudal jelajah menyerang ibu kota dari timur, menargetkan wilayah tepi kiri. Para pemantau menunjukkan bahwa sebagian rudal berhasil menembus ke pusat kota dan menyerang di Lukyanivka, Pechersk, dan Obolon. Di tepi kiri, rudal masuk ke Darnitsia, Poznyaki, dan Troyeshchina. Secara keseluruhan, rudal menyerang Kiev hampir dari semua arah, utara, timur, dan selatan. Setelah pukul 3:25 dini hari, Angkatan Udara melaporkan gelombang baru rudal jelajah menuju Kiev dari arah Chernihivshina. Pada saat yang sama, Rusia meluncurkan gelombang drone Shahed. Pada pukul 4 pagi, Rusia kembali menyerang Kiev dengan 2 rudal balistik dari arah utara. 5 menit kemudian, Angkatan Udara melaporkan bahwa amunisi berkeliaran banderol terbang menuju Kiev dari arah timur. Setelah pukul 4:20 pagi, beberapa banderol lagi mendekati Kiev dari arah timur. Setelah itu, 2 Shahed bermesin jet menyerang kota dari utara. Pada jam berikutnya, hanya beberapa drone yang sesekali masih masuk ke kota dari berbagai arah. Sebagian drone masuk ke Kiev dari barat dan menyerang wilayah barat kota. Pada pukul 6:30 pagi, Angkatan Udara melaporkan adanya Shahed baru menuju Kiev dari arah Waduk. Dan baru setelah pukul 7:00 pagi, serangan berakhir dan peringatan dibatalkan. Pada malam yang sama, Rusia menyerang kota Zaporizhia. Dan akhirnya Rusia memutuskan untuk dengan berani mengalahkan sosis Ukraina. Dan ini bukan lelucon. Di Zaporizhia malam itu, serangan menghantam pabrik daging Yubileyny. Selain itu, Rusia juga menyerang satu lagi terminal Novaposta. Gudang-gudang rusak, ruang kantor rusak, semuanya rusak bisa dibilang. Semua yang memungkinkan kami bekerja di wilayah Zaporizhia, di Oblast Zaporizhia, telah rusak. Dan seberapa cepat kemarin DSNS datang? Sangat cepat. Lebih cepat daripada saya. Sangat cepat karena saya tidak jauh dari sini dan dalam waktu sekitar 2-3 menit mereka semua sudah di sini, baik polisi maupun petugas DSNS. Dan para petugas mulai bekerja tepat waktu. Semuanya berjalan baik, tidak ada masalah dari manapun. Mereka memadamkan api sampai pagi. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa Rusia menyerang Ukraina dengan roket dan drone hampir setiap hari, terutama di daerah dekat garis depan dan perbatasan. Dalam beberapa hari terakhir, targetnya termasuk Kiev, Dnipro, Kharkiv, Poltava, Mirhorod, Zaporizhia, Kremenchuk, Odessa, dan banyak kota lainnya. Setiap hari di berbagai kota, orang-orang tewas akibat serangan, dan Kremlin bahkan sudah tidak berusaha lagi membenarkan serangan-serangan ini dengan alasan target militer. Mereka benar-benar menyerang warga sipil. Misalnya, di antara target utama serangan Rusia dalam beberapa hari terakhir adalah SPBU, yang coba dihancurkan Rusia di wilayah dekat garis depan dan wilayah lainnya. Sepertinya si kergil botak Vladimir Putin mencoba membalas serangan Ukraina terhadap kilang minyak di Rusia. Di Eropa, mereka sudah bereaksi terhadap serangan Rusia di Kiev. Misalnya, perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, Kaja Kallas, menyatakan bahwa kata-kata kecaman saja tidak cukup. Berikut kutipannya.
Hari ini saya akan mengusulkan untuk memberlakukan sanksi terhadap lebih banyak entitas yang mendukung kompleks industri militer Rusia sebagai respons atas serangan-serangan ini. Semakin sering Moskow menyerang penduduk sipil, semakin banyak sanksi yang harus diberlakukan. Tapi saya ingin sedikit mengoreksi Kaja Kallas di sini. Urutannya perlu sedikit diubah. Semakin banyak sanksi yang diberlakukan terhadap orang Rusia yang biadab, semakin sedikit serangan Moskow terhadap penduduk sipil Ukraina. Bukan begitu cara kerjanya, bukan seperti yang mereka katakan sekarang. Semakin banyak serangan terhadap penduduk sipil, semakin banyak sanksi yang akan kami berlakukan. Jadi, Anda menunggu sampai lebih banyak warga sipil terbunuh di Ukraina, baru kemudian Anda akan memperlakukan lebih banyak sanksi. Logika macam apa itu? Menurut saya, sejak tahun 2014 selama 12 tahun, semua orang sudah lama paham siapa makhluk yang disebut orang Rusia itu. Rusia itu biadab. Itu barbar yang mencoba menghancurkan seluruh bangsa Ukraina. Jadi tidak perlu menunggu serangan berikutnya ke Kiev untuk memperlakukan sanksi. Sanksi itu seharusnya sudah diberlakukan kemarin. Sanksi harus diberlakukan untuk semuanya. Kita harus memutus Rusia dari dunia yang beradab sebanyak mungkin. Mereka harus diisolasi semaksimal mungkin. Harus dibuat sedemikian rupa agar mereka sendiri terjebak di dalam toples yang disebut Rusia itu. Biarkan saja mereka di sana saling bertarung seperti laba-laba dan saling menghancurkan satu sama lain. Tidak perlu menunggu serangan apapun. Sementara itu, Ukraina mungkin untuk pertama kalinya menggunakan rudal balistik jarak jauhnya dalam kondisi tempur untuk menyerang wilayah Rusia. Inilah sanksi yang sebenarnya. Tanpa menunggu serangan ke Kiev, kita harus menyerang Moskovia yang jorok itu. Jurnalis dari kantor berita Bloomberg menyoroti laporan terbaru dari Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Dalam laporan itu, Kementerian Rusia mengklaim bahwa dalam satu hari, pertahanan udara Rusia diduga menembak jatuh rudal operasional taktis jarak jauh, serta 7 bom udara dan lebih dari 600 drone. Kantor berita Bloomberg menekankan bahwa pernyataan dari pihak Rusia muncul di tengah berita dari perusahaan pertahanan Ukraina, Firepoint. Baru-baru ini mereka mengumumkan bahwa rudal balistik FP9 mereka sudah mendekati tahap uji terbang. Dan mereka tidak hanya memberi isyarat, tetapi secara langsung mengatakan bahwa rudal ini akan diuji dalam kondisi tempur dengan meluncurkannya ke kepala orang-orang Rusia. Menurut data awal, rudal balistik FP9 dirancang khusus untuk serangan ke dalam wilayah Federasi Rusia dan memiliki jangkauan sekitar 850 km. Pada saat yang sama, koresponden militer Zwief Rusia menyatakan bahwa di wilayah Moskow, selama status siaga bahaya rudal pada hari Selasa, kemungkinan sebuah rudal balistik Ukraina telah ditembak jatuh. Artinya, mereka mengonfirmasi hal itu. Menurut saluran Z, kanal Z Informan Militer, salah satu sistem pertahanan udara S-300 atau S-400 yang melindungi langit di atas wilayah tersebut menyerang target pada ketinggian tinggi yang tidak lazim bagi penerbangan drone atau rudal jelajah. Dan juga di tanah terbentuk kawah besar dari rudal balistik yang berhasil ditembak jatuh. Rekaman akibat serangan, di mana terlihat jejak asap di langit dan tiang asap, diduga di atas lokasi jatuhnya proyektil, sudah dipublikasikan oleh saluran pemantauan Ukraina. Dan informal militer ini menulis tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa jadi adalah intersepsi rudal balistik Ukraina. Beginilah seharusnya terlihat. Sanksi sungguhan terhadap Rusia yang biadab. Saya sudahi sampai di sini. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.